Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Kirana Ensekarlati dari Pendidikan Agama Islam Offering C7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika, kebudayaan, dan peradaban Islam. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami konsep ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dalam perspektif Islam. 2. Mengamalkan ajaran agama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan 3. Mampu melakukan studi kebudayaan dan peradaban Islam untuk meningkatkan peradaban umat Islam masa kini. Pada bab ini kita akan mempelajari 4 poin penting, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Yang kedua, kebudayaan dan peradaban di masa silam. Yang ketiga, kemajuan iptek. Dan yang keempat, jejak peradaban Islam. Masuk ke topik yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, yang membahas 3 poin penting, diantaranya urgensi ilmu dalam Islam, integrasi ilmu iman dan amal, serta kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu urgensi ilmu dalam Islam. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, karena berpikir adalah awal dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Islam sendiri menganggap bahwa ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia, karena ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Tanpa ilmu, manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Orang yang melaksanakan perintah Allah dan beriman sebabnya karena memiliki ilmu pengetahuan. Dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia dianggap berjihad di jalan Allah sampai ia pulang. Bahkan, ulama-ulama seperti salah satunya adalah Syafi'i berkata, bahwa siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia harus memiliki ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dia juga harus memiliki ilmu. Jadi, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, bisa dilihat bagaimana sebenarnya Islam memandang kepentingan sebuah ilmu. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu integrasi ilmu, iman, dan amal. Islam tidak membedakan antara spiritualitas dan kehidupan dunia. Kedua hal ini berkaitan dan saling membutuhkan. Orang yang beriman akan mengaplikasikan keimanannya dalam seluruh aspek bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan lain sebagainya. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang bersumber dari Allah dan diperoleh melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat bernilai ibadah dan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia jika dikembangkan atas dasar iman. Jika suatu ilmu dirasa bertentangan dengan iman, maka ilmu tersebut perlu dikaji ulang, karena besar kemungkinan akal manusia belum mampu menjangkau hakikat kebenaran dari ilmu tersebut. Masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam, dan mendapat tempat yang terhormat yang dijelaskan dalam Al-Quran serta hadis. Orang berilmu adalah orang yang istimewa karena keahlian yang ia miliki. Dengan keistimewaan ini, maka muncullah konsekuensi, tugas, dan tanggung jawab baik kepada Sang Pencipta maupun kepada sesama makhluk. Tanggung jawab orang berilmu antara lain yang pertama, yaitu mengamalkan ilmunya dan menyampaikan amanat Allah kepada sesama manusia. Dan yang kedua adalah memelihara lingkungan serta alam semesta demi kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu kebudayaan dan peradaban di masa silam. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran Islam. Menurut Badriyatim, masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 hingga 1000 Masehi, yaitu pada masa kekhalifahan Khalifah Rashidah, Khalifah Bani Umayyah, dan Khalifah Bani Abbas. Puncaknya ini terjadi pada masa Bani Abbas. Menurut Udah, kemajuan ini dipengaruhi oleh 2 tradisi. Yang pertama adalah masyarakat Arab memiliki budaya menulis yang terinspirasi oleh Al-Quran dalam ilmu tafsir dan hadis Nabi. Dan yang kedua adalah penerjemahan filsafat dan logika Yunani yang memengaruhi pola pikir ilmuwan Arab.
Sifat adaptif dan terbuka dalam menyerap serta mengadopsi unsur-unsur peradaban ini mengarahkan ilmuwan Arab untuk selalu kreatif dan inovatif. Faktor kemundurannya sendiri dikarenakan penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang membungkuskan dan menghancurkan Baghdad serta isinya. Bahkan, para ilmuwan, ulama, dan buku-buku intelektual yang telah diciptakan ikut dilenyapkan. Hal ini disebabkan karena pada bidang politik, adanya friksi dan konflik di antara putra mahkota yang saling berebut kekuasaan, dan secara moral para penguasa kehilangan kredibilitas karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Banyaknya ilmuwan muslim yang menjadi pelopor ilmu pengetahuan ini akan saya sebutkan beberapa, yaitu diantaranya yang pertama, Jabir bin Hayyan yang menemukan alat-alat kimia dari logam dan kaca, pemaduan asam hidrolik yaitu senyawa garam dengan asam netrik, kemudian menemukan cara efektif memurnikan logam dan menjaga bersih dari karat. Kemudian yang lainnya adalah merumuskan pembuatan tinta. Kemudian yang kedua ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang ahli di bidang matematika dan merupakan penggagas ilmu aljabar. Yang ketiga ada Al-Kindi yang ahli di bidang astronomi dan bidang ilmu alam serta fisika, yang juga mengarang buku di bidang teknik mesin, kimia, industri, farmasi, kedokteran, geometri, dan bidang musik. Yang keempat adalah Ibnu Sina yang ahli di bidang kedokteran dan menemukan salah satunya adalah metode pengobatan dengan menyuntikkan obat di bawah kulit. Yang kelima ada Sabit bin Uqurah yang banyak mengarang buku dalam bidang astronomi, fisika, dan geografi. Itu adalah beberapa ilmuwan muslim yang bisa saya sebutkan, dan masih banyak lagi ilmuwan yang lain dan tidak saya sebutkan di sini. Kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kemajuan iptek. Pandangan Islam tentang kemajuan iptek ini seperti yang telah saya jelaskan di awal, bahwa Islam menganggap penting sebuah ilmu yang berkaitan erat dengan fungsi ilmu pengetahuan itu sendiri. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasul adalah perintah untuk mencari ilmu, yaitu Iqra, yang berarti membaca. Merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Al-Quran sebagai panduan, inspirasi, dan moralitas yang akan menghindarkan umat Islam dari perilaku tidak terpuji dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mempelajari berbagai ilmu sangatlah penting dan harus berjalan beriringan dengan moralitas Al-Quran sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Lanjut ke topik selanjutnya, yaitu jejak peradaban Islam. Wujud peradaban Islam di Indonesia antara lain yang pertama yaitu birokrasi keagamaan berupa penasehat raja adalah ulama. Yang kedua ada ulama dan karyanya seperti Hamzah Fansuri yang merupakan seorang tokoh sufi pertama yang mengarang kitab Asraru al-Arifin fi Bayan ila Suluk wa al-Tauhid. Dan yang ketiga adalah arsitektur serta bangunan yang ada pada masjid-masjid di Indonesia. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam. Jejak peradaban Islam ini dapat dilihat dari adanya kerajaan Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kemudian ada juga Kerajaan Aceh. Di Pulau Jawa sendiri ada Kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Kemudian kerajaan Islam lain di beberapa daerah di Indonesia, misalnya Kerajaan Pajang di Kartasura, lalu Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, kemudian Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan, dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, serta kerajaan-kerajaan lain di Maluku dan Sulawesi seperti Gorontalo, Sopeng, dan Luwu. Kesimpulan, adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek akan semakin membangkitkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dahulu. Sekian, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.